Jadi seakan-akan orang ini yang diberikan kuda oleh Allah, dibagusi kudanya, ya, dihiasi kudanya, dan engkau dicatat sebagai orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i wa Ibn Sunni, ya, wa rawahu Al-Bukhari fi tarikhi. Imam Bukhari punya mencatatkan satu kitab, namanya kitab Tarikh Bukhari, ya. Itu beliau tulis di samping makamnya Nabi Muhammad SAW ketika beliau berumur 18 tahun sudah nulis kitab, ya. Wa fi tarjamah Muhammad bin Muslim bin Aidin, dalam kitabnya juga terjemah, ya, Muhammad bin Muslim bin Aidin. Kita habiskan satu bab ini, ya. Bab ma yaqulu 'inda iradatil qiyam ila shalah. Bab apa yang diucapkan seseorang ketika hendak dia berdiri untuk melaksanakan salat. Ada doanya juga ini. Warwaina atau warwina fi kitab Ibn Sunni an Ummi Rafi'. Kami meriwayatkan dari kitabnya Ibn Sunni dari Ummi Rafi'. Ummi Rafi' ini siapa? Ummi Rafi' ini dulu khadimahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelayannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau dimerdekakan oleh Safiyah. Beliau juga, ya, wa kanat qabilatu, ya, bidannya waktu Fatimah lahir, bidan, maksud bidannya, dan anaknya Nabi yang bernama Ibrahim. Jadi Ummu Rafi' punya suami namanya Abu Rafi'. Satu waktu Ummu Rafi' datang mengadu kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya suaminya Abu Rafi' memukulinya. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya kepada suaminya Abu Rafi', "Malaka walaha ya Abu Rafi'?" Apa yang terjadi antara engkau dan istrimu Ummi Rafi'? Katanya Abu Rafi', "Dia menyakitiku wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam." Lalu Nabi bertanya kepada Ummu Rafi', "Apa yang engkau membuat suamimu ini sakit hati?" katanya. Ummu Rafi' berkata, "Saya tidak menyakitinya wahai Rasul, tapi ketika suamiku ini sholat dia kentut. Lalu aku mengatakan kepadanya bahwasanya kalau engkau berhadas seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, maka jangan teruskan sholatmu, ya, stop sholatmu, ambil wudhu kembali." Kemudian aku dipukul wahai Rasul SAW. Lalu Nabi tertawa melihat itu. Lalu Nabi berkata kepada Abu Rafi', ya, "Wahai Abu Rafi', apa yang dikatakan oleh Ummu Rafi' itu adalah suatu perintah yang benar." Jadi lebih alim Ummu Rafi' daripada suaminya, ya. Ummu Rafi' radhiyallahu anha berkata, namanya Salamah, Ummu Rafi', ya. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin ya'jurani Allah azza wa jalla alaihi." Tunjukkan kepadaku satu amal yang aku akan mendapatkan pahala dari amal itu, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Ummu Rafi'in, idza qumti ila salati fasabbihi Allah taala ashran." Kalau kamu mau melakukan salat, mau bangun dari salat, maka bertasbihlah kepada Allah 10 kali. Wa hallilihi ashran, dan bertahlillah kepada Allah 10 kali. Wa ahmidihi ashran, dan memujilah Allah, alhamdulillah, hamdah 10. Wa kabbirihi ashran, dan bertakbirlah, dan aku besarkanlah Allah 10 kali.
wastaghfirihi ashran, dan beristighfarlah kepada Allah 10 kali. Fa innaka idza sabahti, ya, maka sesungguhnya kalau engkau bertasbih kepada Allah, qala, di situ qalanya siapa yang mengatakan? Allah, betul. Ya. Qala Allah, maka Allah akan berkata, hadali. Subhanallah, kita kalau mengucap subhanallah, subhanallah, itu Allah menjawab, hadali, ini untukku, ini milikku. Ya. Jadi tidak terikat dengan perkataan ini saja, dengan hadis ini saja. Siapapun yang mengucapkan itu, Allah akan menjawab dengan jawaban hadali, ini adalah milikku. Ya. Wa idza halalti qala hadali, begitupun ketika engkau mengucapkan la ilaha illallah, Allah juga menjawab, ini adalah milikku. Wa idza hamidti qala hadali, kalau engkau memuji Allah, Allah juga berjawab, ini untukku. Wa idza kabarti qala hadali, kalau engkau membesarkan Allah dengan perkataan Allahu Akbar, Allah akan menjawab juga hadali, ya. Wa idza astaghfarti qala qad fa'altu. Jadi ketika engkau mengucapkan astagfirullah, Allah menjawab, sesungguhnya engkau telah melakukan itu. Maka taubatmu, ya, ucapan-ucapan itu, dosa-dosamu, dengan ucapan-ucapan itu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, kita ucapkan subhanallah, alhamdulillah, bertasbih kepada Allah, ya, itu dosa kita diampuni. Tidak terbatas kepada kalimat istighfar saja, ya. Karena itu, innal hasanat yudhibna sayyi'at, sesungguhnya perbuatan baik itu menghapuskan perbuatan-perbuatan yang jelek, yang buruk, ya. Terakhir, bab doa inda iqamati, bab yang membahas doa tentang iqamah, ya. Rawal Imam Syafi'i bi isnadihi fil haditsan mursala. Ini Imam Syafi'i meriwayatkan satu hadis di dalam kitabnya Hadisnya ini hadis mursal. Apa itu hadis mursal? Hadis mursal itu hadis yang diucapkan oleh hadis yang tidak menyebutkan, di sini kan coba baca, tidak ada sahabat yang mengatakan itu. Jadi Imam Syafi'i dengan langsung kepada Rasulullah, itu namanya hadis mursal. Ulama berbeda pendapat, tapi kalau ini Imam Syafi'i yang mengatakan, ya, thiqah, bisa dipercaya, ya, kecuali Imam Samudra, ya, dia langsung qala Rasulullah, ya. Kita baca hadis, coba kita perhatikan, pasti ada anasin, ya, ada rawinya, ada yang meriwayatkan. Tapi ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i tidak menyebutkan siapa sahabat yang mengatakan itu, tapi beliau langsung kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di dalam kitabnya Al-Um, kitab paling besarnya Imam Syafi'i, ya, ada 10 jilid. Kitab fikih itu, kitab induk. Puyeng kalau baca kitab itu. Ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utlubu istijabat ad-du'a inda iltiqa'il juyush." Mintalah kepada Allah, ya, dengan doa yang istijabah, yang mustajabah. Di mana ketika dua pasukan saling bertemu atau ketika perang. Wa iqamatus shalah wa nuzulil ghaib. Perang kan sudah enggak ada, ya. Perang sudah enggak ada. Jadi Imam Syafi'i mengatakan, hafidtu an ghairi wahidin.
Saya menjaga doa ini, memegang doa ini terus, ya. Saya pegang doa ini dari satu selain salah satu itu, yaitu inda tiqa'il juyus. Karena perang sudah tidak ada. Yang dipegang itu apa? Inda nuzulul ghaib, ketika turun hujan, dan ketika iqamah. Jadi berdoa setelah iqamah itu ada doanya. Apa kita doa? Minta afiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itu hadis mursal. Ingat ya, hadis mursal. Yang meriwayatkan siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu tadi kedudukannya di mana? Al-Hakim, ya. Tinggi sudah dalam ilmu hadis, ya. Memang beliau bukan, walaupun Imam Bukhari itu muridnya. Imam Bukhari itu kalau dalam kitabnya itu pasti ada Asy-Syafi'i. Artinya menandakan bahwa Bukhari ini bertaklid kepada Imam Syafi'i. Tapi dalam ilmu hadis, Imam Bukhari atau Imam Ahmad, walaupun Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i, tetapi dalam ilmu hadis Imam Ahmad itu maksud Amirul Mukminin, ya. Tapi Imam Syafi'i memang kekhususannya itu, ya, berjasa besar di dalam menemukan ilmu usul fikih. Itu beliau menjawab surat dari seorang gubernur, ya, dipanggil muridnya, dia tulis kitab namanya kitab Ar-Risalah, 300 sekian halaman. Nah, itu mulailah ilmu usul fikih itu dari situ. Tanpa itu mungkin kita kebingungan. Jadi Imam Syafi'i memang spesialisasinya dalam bidang fikih dan sangat berhati-hati, ya, sangat berhati-hati Imam Syafi'i itu dalam menentukan satu perkara, ya, termasuk air mustakmal itu. Ya, air mustakmal itu kan ada yang mengatakan kalau air yang jatuh di gayung itu bukan mustakmal, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i yang saya tahu, yang pernah saya baca, itu termasuk mustakmal. Tapi dalam mazhab lain itu bukan mustakmal. Jadi kita wudu nih, jatuh air kurang dari 2 bola di gayung, itu kata Imam Syafi'i mustakmal. Ya, wallahu a'lam wa ahkam. Mudah-mudahan kita, ya, manalah yang nanti kita insyaallah kita akan ketemukan itu. Setahu saya dalam mazhab Syafi'i begitu, tapi ada lagi mazhab lain yang mengatakan itu air tidak mustakmal. Yang mustakmal itu yang jatuh, yang menetes. Tapi kalau kena gayung, ya, dia tidak mustakmal. Atau kalau dalam mazhab Syafi'i mustakmal. Jadi kalau jatuh di gayung, kita harus mengambil itu, kita menganggap tangan kita ini sebagai gayung supaya tidak mustakmal. Itu dalam mazhab Syafi'i. Ya, hati-hati mazhab Syafi'i. Radhiyallahu anhum wa ardhahum. Mudah-mudahan kita mendapatkan barakah daripada ilmu-ilmu yang ditinggalkan oleh para ulama, ya. Dan ilmu-ilmu ini mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kita mengamalkan sedikit demi sedikit, ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat buat diri kita sendiri dan juga buat hadirin sekalian. Insyaallah. Saya masih banyak. Saya ada ketemu kitab sangat bagus sekali.